Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya sehat-sehat. Look at the stars, look how they shine for you. Selamat menyaksikan kembali konten ngobrolin yang lagi tren. Dendang. Selamat ya. Rame sekali teuing lagi. ya opening dah. Harus semangat coy. Harus semangat, harus ceria karena kan memang kita juga mau ngucapin selamat kepada El Rumi yang sudah memenangkan pertandingan melawan Jeffrey Nicole ya. Rencananya setelah ini El Rumi akan melawan El Loco Gonzalez dalam hal kuat-kuat gabret bujur. Betul. Mun latihan SSB nu eleh mun teu pakot-akot di gabret bujur. Ngocen pernah. Kabar bujur. Itu ya, Kerjaan selamat itu. ya. Meskipun kemenangan kemarin agak kontroversial. Karena banyak yang menyangka katanya Jeffrey Nicole yang harusnya menang. Gitu. jadi Setelah dihitung-hitung poin, ternyata El Rumi yang menang ya. Ada beberapa orang yang protes. Nah, ini mah selisih poin doang. Ya selisih poin lah, masa selisih umur. ya benar, banyak kan di pertandingan tinju di ieu selisih wah emang di bawah umur hese Nggak bisa nggak tuh. bisa ya, yang namanya juga berarti Jeffrey Nicole menjadi people's champion. Iya People's kan, Champion. People's Karena katanya Champion. banyak pukulannya yang masuk Kemana? ke rumah orang. Assalamualaikum. Ya, Pas dibuka, huak! Ayo! ayo beri kunaon. Jeffrey, abis nembe guga, untuk di jab gitu, di jab Jeffrey cenah. Dan rencananya akan ditanding ulang ya. Jadi nanti Arumi akan melawan Evander Holyfield ya. Jadi memang biar kentara gitu maksudnya. Sok, ini selisih poin. Oke, kalau gitu masuk kita carikan lawan yang tidak sepadan. Kan ini celebrity match, jadi match selanjutnya adalah pertandingan antara Mulan versus Maya. Jadi langsung gitu. Bukan Jamila kan gitu. Ya, Gitu ya. Jadi memang itu di video klip ini ya. kamulah. Kamulah Betul. makhluk Tuhan. Jadi nanti akan ada pertandingan Republik Cinta. Yes, manajemen. Yes, ya selamat sekali lagi buat Arumi. Ingat ya, kemenangan ini kontroversial, jadi jangan terlalu dibanggakan lah Arumi lah. Mau Betul. mah datang ke Bandung. Tah si Kun Swanian. Maksudnya ya datang we ke Bandung mah gitu. Pasti datang ke Bandung, orang kafe babehna dia di Braga. Maksudnya Bodoh. datang ke Bandung nyetir dalam keadaan pakai sarung tinju sok wani teu di Jakarta nyetir. Mun wani berarti salut, orang respect gitu. Berarti keren, respect eta mah. Rumi 184 ini meter. Pukulan. Enggak, maksudnya tingginya. Mahnya 180. 184. Seorang atuh berarti 180. Tidak mungkin. Jeffrey Nicole itu 171. Tah, seorang Tapi berarti. kelihatan pendek, padahal seurang eta. Urang ngarasa jangkung. Mah mungkin. Bener. Mana emang nya sih benar. Banyak Rumi 184. Rumi 184, Jeffrey Nicole 171. Mun Jeffrey Warren tuh 101,6. itu ya, jadi lagi rame Arumi. Dan juga kita juga mau ngucapin selamat kepada bioskop di India yang kemarin ada petasan. Itu bodoh. Untuk merayakan tampilnya kembali atau pemutaran film Tiger. 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 My name is Tiger. Jadi itu adalah series You have to watch my movie. series ketiga itu mah. Jadi ke satu, keduanya tuh meledak banget Ya. gitu. Nah, pas ketiga kan udah dinanti-nanti tuh, jedanya lama. Betul. Jedanya lama, dinanti-nanti oleh para penggemarnya di India. Terus di bioskop, di salah satu bioskop di Cavani ya, di Cavani di India. Itu penonton meluapkan sukacita dengan menyalakan kembang api. Yes, betul. Mereka membawa kembang api tapi lupa membawa otak. Nah, satu di dalam ruangan nyengat kembang api, sok di mana teh tinggingannya teh? SDM rendah. Oh, nama coy, ya kudu dibuat meriah coy. Bener. Iya, penantian selama beberapa tahun coy. Kan aya pilihan konfeti gitu. Kenapa kembang api? Hei Anda, orang Perindavan, di mana otak Anda?
Gini, kebanyakan makan makanan yang dikobok. Nggak bisa mikir. Otak tersumbat. Tuh ya, jadi keren dan Ya, jangan ditiru lah ya. Jadi buat apa namanya, buat penonton-penonton di Indonesia, karena orang juga sempat kalau ngomongin masalah di bioskop kemarin orang juga sempat bete sama penonton yang di belakang orang. ada yang mau merecon. Bukan, oseng mercon tapi. Tapi masak. Goseng laut sih tadi kadang. Abi mah teu nyandak merecon. Ya, tapi sia masak. Mana masak? Oseng. Abis sama nali masak, tapi yang pikiran yang tuang. Kan ya kepaksa we abis masak. Sangke. Jadi orang kemarin nonton ini The Marvels. Orang nonton The Marvels di Transmart Bojong Swong. Oke. Jadi pas nonton pas pertama awal-awal masih aman lah. Maksudnya kan di situ ada apa scene ya, kok ada jokes yang menurut orang biasa aja. Tapi penonton di belakang orang tuh kayak apa namanya, kayak excited banget, kayaknya dia ngikutin banget si The Marvels ini kan. Terus dia nendang ini. Nendang bola. Jagling. Pas tinggal nih, oh iya mah Atep jeung Dio Paulin. Nendang apa? Bangku orang gitu. Keduk anjir, curang tuh. Orang kan mencoba untuk chill biasa kan. Kata si Rafael juga chill, ada senjata baru chill. Terus akhirnya pas dia nendang si bangku si Susan, baru si Susan dia reaksi gitu. Terus pas orang lihat ke belakang ternyata cewek berdua gitu. Ya, memang banyak yang begitu tuh. Pakai training gitu. Jadi pakai setelan olahraga SD, tahu? Nah, gitu tuh, pakai kerudung yang kedodoran, terus pakai bukan flanel apa namanya? Sweater rajutnya apa? Kardigan gitu. Terus pas sempet tuh 2 kali diulang, cuman pas orang diliatin gitu, dianya sempat ya berhenti dengan aing sieun meureun. Cuy aya ieu ya Thanos ya. Nah iya, ini buat teman-teman kalau misalkan nonton ke bioskop jangan dibiasain nendang-nendang kursi depan pakai kaki, kalau mau pakai kepala. Bukan nendang dong, nyundul itu namanya. Makanya itu jadinya membuat orang yang di depan kamu tuh jadi nggak nyaman. Ganggu banget itu, bener. Kalau pas dilihat ke belakang itu bukan cewek sih orang udah marahin. Cuman orang kemarin lihat, wah cewek ini setelah nanggung nih. Terus kelihatannya dia juga Marvel lovers banget, ya udahlah, semua orang cuma dipelototin doang gitu. Sambil dijambak aja. Dia emang lagi minum susu. KPBS. Direbut berarti. Direbut terus di gitu. Jadi KB benang. Naon gitu. Pasalnya orang nanti ada yang 3D gitu. Kayak yang menang Grand Prix. Nah, kalau orang kan nonton The Marvels kemarin. Terus yang jadi lucu adalah, jadi orang baca berita ada sekelompok ibu-ibu pengajian sengaja buat nonton The Marvels. Oh, karena ada sosok Camilla. Itu ya. Camilla. Sharmila. Betul, yang aku terima keputusan. Arafik. Bukan. Bukan, Denny Malik. Oh, Denny Malik. Ya. Denny Malik. Dan memang ada sosok superhero Islam. Superhero Islam di situ. Apa yang mau diambil oleh ibu-ibu? Dan ibu-ibu pengajian itu datangnya tuh pakai seragam. Oh iya, betul. Seragam hansip. Kompak. Tapi kompak. Kayak ada Desta mau MC gitu. Betul, kompak. Jadi memang pakai seragam, pakai hijau sage gitu-gitu, betul, terus betul. datang rombongan, dipikirnya itu film tentang syiar kali ya. Ya benar. Mungkin dibahas di ininya di kajian. kelompoknya ya, di kajian. Betul. Dan yang ibu-ibu itu lupa dia nggak bawa tagoni. Bener. Oh jangan. Karena jadi rame nanti. Iya rame. Karena memang terkenal bukan tagoni. Itu gitu. Ya. Jadi ada Syamila itu pas mau ngeluarin Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dia. Betul sekali. Luar biasa. Itu adalah syiar lewat film gitu. Kalau nasyid kan syiar lewat syair. Iya kan. Batuk dia. Saya dari tadi pengen batuk ditahan loh, Mas. Masnya kenapa tidak bisa menahan? Emang iya bener, ruang sidang tidak ada etika. Ya udah deh, saya batuk. Gitu ya ngomongin ini masalah juga apa? Kalau yang lagi rame sekarang itu kemarin ada konsernya Coldplay. Wih, betul, selamat ya buat yang udah nonton konser Coldplay dengan jalur resmi ya. Ya, 80.000 penonton katanya yang hadir.
Alhamdulillah dan meriah sekali. Ya, jadi itu Betul. kayak pembuktian ke orang-orang yang nonton BMTH gitu. Ya, betul. Jadi kita mah jadi sampai beres gitu. Tapi itu juga bukan berarti tidak menyisakan polemik karena ternyata ada beberapa hal yang menjadi sisi negatif dari acara kemarin. Yang pertama, Yang pertama adalah orang-orang jadi nggak sholat. oh Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ketika saudara-saudara kita berjuang melawan genosida Palestina, mereka tidak sholat. Betul. Iya, non Islam. Yang non Islam. Yang Islam mah ada kan di situ masalah. Ada sholat. Cuman nggak mungkin semua sholat. Gitu. Iya, gantian. Betul. Yang pertama itu. Yang kedua. Nggak, maksudnya yang pertama adalah banyak barcode yang double ternyata. Oh. Jadi orang yang sudah membeli tiket secara resmi nggak bisa masuk karena ternyata pas di scan si barcode-nya udah kepake. Nah itu dia, penipuan. Banyak penipuan ya. Ya, entah itu penipuan atau dari sistemnya si barcode-nya ke double gitu. Nah bisa jadi. Terus kan kemarin ada yang ada yang nipu sampai 15 miliar. Iya, betul. Terus ada yang nerobos. Ada yang nerobos. Masuk ke dalam kayak di Siliwangi, weh. Bener. Itu nerobos pas masuk, weh Claudio Lizama nih bukan Coldplay. Waduh. Udah nggak ada yang tahu sih ya Claudio Lizama. Harus tahu sobat PR mah tuh Claudio Coba Lizama. ini editor munculin Claudio Lizama, Claudio Lizama itu. Di sini ada Anting sama Alejandro Tobar, ya, sama Piotr pokoknya Orlinski. Kalau Lizama mah duetnya sama Dadang Hidayat. Betul, sama Suwandi HS. Sama Suwandi HS. Nah, gitu. Munculin semua tuh. Nah, Coldplay balik lagi Coldplay. Nah, waktu selain itu juga si tiketing jam berapa udah pada nggak ada, pada nonton katanya. Oh iya, seperti biasa lah itu mah. Kayak kru-kru yang pengen jadi volunteer tapi cuman buat nonton doang. Gitu. Jadinya banyak orang yang udah dapat tiket tapi datangnya belakangan nggak bisa masuk karena si tiketingnya udah ditutup. Wah, itu merugikan. Sedem rendah. Betul. Itu selanjutnya ada juga kan ada tiket khusus penyandang disabilitas. Ada yang pakai wheelchair tuh dia dapat tiket khusus di mana nanti akan diarahkan oleh ofisial ke tempat duduk yang khusus gitu. Yeah. Nah, ternyata di hari H itu si panitianya nggak koordinasi sama tim medis. Karena katanya yang akan nganterin itu adalah tim medis. Tim medisnya nggak tahu apa-apa. Oh, gitu. jadinya dibawa ke Sentul. Sama tim modus. Oh itu saya itu Nah, itu jadinya dioper-oper si penyandang disabilitasnya. Di toser. Dioper-oper di. Ih, Gusman. Si Gusman. Makanya ngomongnya dioper-oper. Dia ngomongnya gitu, si thread-nya bilangnya dioper-oper. Pusing. Mereka udah dewasa ya, harusnya paham lah ini maksudnya tahu. Cuman kan harus ada lucunya dong. Enggak, tapi tadi kelewatan sih. Saya juga merasakan kelewatan. Harusnya jangan dipertebal, udah cukup di situ aja. Gak telat tuh gimana? Dioper-oper ya. Jadinya nggak jadi nonton. Enggak, jadi nonton. Akhirnya si salah satu penyandang disabilitas ini kumpulin penyandang disabilitas lain, ngumpullah sekitar 10 atau berapa belas orang untuk ngekonfrontasi si panitia gitu. Kalau misalkan kita nggak dibawa ke tempat duduk, kita akan balap. Mana nggak siap-siap soalnya. Nggak ada guan punchline mana. Orang nunggu informasi apa gitu. Mereka ngumpul semua konfrontasi, kalau misalkan kita nggak boleh nonton, kita akan terus demo. Mungkin memperjuangkan haknya, karena dia kan udah beli tiket kan. Iya, terus si panitianya akhirnya nyuruh nunggu, ngecek ke kursinya udah ada yang nempatin. Katanya yang nempatin adalah orang yang dapat tiket reguler, tapi H-1 atau H- berapa jam kecelakaan. Jadi dia datang pakai kursi roda, tolong. Itu benar tapi ya. Itu benar. Itulah. Tapi itu benar, tapi mereka jadinya protes kan. Mereka beli tiketnya tiket reguler ya, harusnya duduknya di tempat reguler. Sedangkan saya ini udah dari 3 bulan yang lalu dapat
tiket yang wheelchair gitu. Iya betul. Jadi memang kemarin banyak ya plus minus lah ya untuk si tiket Coldplay konser itu. Tapi ya si konsernya berjalan dengan lancar kalau saya lihat di Instastory teman-teman mah ya. Lancar, semuanya happy, alhamdulillah lah. Oh, ini satu lagi, gelang. Gelang kenapa? Kan ternyata si gelangnya tuh pas acara udah beres tuh harus dibalikin lagi. Dibalikin. Ini ada yang diambil, dibawa pulang. Nah ini Itu SDM rendah. SDM rendah, SDM Indonesia rendah. tuh banyak yang begitu disebut stunting pada marah-marah. Iya benar. Jadi memang dia anggapnya gelang ini power balance gitu. Jadi kalau misalkan dia gini di gitu-gitu teh kuat Susah, ya, dulu kuat. gitu. Hampir tergoda saya beli dulu waktu SMP, Nah, SMA. ini nih. Biar seimbang gitu, kehidupan duniawi dan ukhrawi itu seimbang gitu. Jadi pakai gelang power balance gitu. Kalau mau beli gelang power balance belinya jangan 1. Berapa? 4, 1, 2, 3. Oh iya, jadi seimbang tuh. Seimbang, proporsional. Benar. Tapi ada berita baiknya setelah konser kan si Coldplay menyumbangkan kapal pembersih sampah untuk di Sungai Cisadane. Oh iya. Iya benar itu, ada beritanya lah gitu ya. Itu yang lagi rame belakangan ini ya. Jadi untuk Ini juga- konten episode sekian kita cukupkan. Nah, jangan. Apa Chris lagi? Martin Oh, juga betul. jalan jalan kaki Jogging Di tanpa Sudirman. nyeker. Ya, betul. Karena memang dan orang-orang beberapa ada yang nggak ngeh bahwa itu Chris Martin. Iya, dan katanya sempat dia di daerah Sudirman itu pas lagi jalan ketemu sama beberapa orang, terus ada yang ngajak foto dan ada yang ngasih madu. Terus sekalian mungkin. Jalan di Baduy. Tapi jalan langsung itu dah. Langsung ke Depok, we muntah ke Demak. Seragen. Jadi Itu. Baduy. Jadi memang Chris Martin kelihatan humble dan juga kalau orang-orang yang tahu bahwa itu Chris Martin ya udah ayo foto-foto gitu, nggak Iya, ribet, betul. nggak susah. Dan gitu. kita semua harus belajar dari Chris Martin ya buat teman-teman yang band-bandan. Apa? Ternyata tidak semua orang tuh bisa sukses dari band-bandan. Karena Itu Chris Martin masih nginjem 100. iya benar itu teh ini tuh buat bayar valet itu Bener, teh. paling bener jadi PNS. Benar. Wah, bisa seenaknya mengerjakan pekerjaan dengan total demi mengabdikan diri untuk negara. Ya. Dan sekarang kan kalau jadi PNS nggak hanya harus lulusan S1. Iya. Lulusan D3 juga bisa. Oh, bisa? Ya, dan apa namanya yang kalau misalkan ada yang pengabdiannya udah lumayan lama, lulusan SMA pun udah bisa. Oh, Kalau si masa kerjanya udah lama. Oh, betul, Gitu. betul. Yang masih belum bisa jadi PNS itu adalah lulusan Hogwarts ya. Jadi masih belum ada divisi Kementerian Sihir. Jadi Iya. jadi masih belum bisa. Mohon maaf untuk lulusan Hogwarts. Ya, lulusan Hogwarts juga nggak bisa kerja di Indonesia Karena nanti akan dianggap musyrik betul. sama masyarakat. Jadi masuknya ke KDI, Komunitas Dukun Indonesia. Iya, betul. Gitu. Tapi kan kalau misalkan mau masuk PNS itu kan syaratnya ketat banget. Ketat. Salah satunya ijazahnya harus Asli, ya. Iya. Jangan sampai ada yang mencurigakan gitu. Dicurigai ijazah S1-nya palsu. palsu ya. Seperti yang pernah terjadi sama Bapak Jokowi. Oh iya, dulu pada saat ya namanya juga ini kan salah satu trik dari salah satu black campaign apa? Ya, Black Campaign. Black campaign dari Lawan politiknya gimana caranya biar Pak Jokowi tidak melenggang mulus untuk jadi presiden Republik Indonesia. Dan sialnya juga ini nimpa juga ke anaknya Pak Jokowi yang sekarang menjadi cawapres dari Bapak Prabowo ya. Siapa? Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi kemarin ini sempat rame karena ijazah S1 dari Mas Gibran ini dipertanyakan. Jadi, Betul. Saudara ijazah kan dipertanyakan. Bukan. Ini ijazah bukan? Iya, itu ijazah. Benar. Bener. 100 buat kamu. 100 Kalau buat ini kamu. itu bukan. Benar. Betul. Ya gitu sebetulnya ya. Sebenarnya ini bukan berita yang gede berarti ya. Ya bukan ini mah. Tapi jadi gede karena kan ini menyangkut kredibilitas dari calon wakil presiden Dan Pak Prabowo. betul, dan lagi-lagi yang mengeluarkan statement ijazah mempertanyakan ijazah Gibran ini adalah sebuah akun yang memang dari dulu agak sentimennya Betul. agak kurang ke keluarga Pak Jokowi, Iya. yaitu Dr. Tifa. Dokter Tifa.
Apa Ya. cenah kata Dokter Tifa? Beliau itu mengklaim kalau ijazah yang dimiliki Gibran setara dengan lulusan kursus atau D1, bukan sarjana. Gibran dituduh hanya kursus, bukan kuliah S1 di University of Technology Sydney atau UTS. Oh, kalau UAS Universitas of Alhamdulillah di Sydney. Alhamdulillah di Sydney juga. Aku di Sydney. Jauh. Itu ya, jadi dipertanyakan dan juga dituduh bahwa itu mah ijazahnya setara D1 atau kursus. Atau Ya. kursus mah udah aja ke Yani 45 di Bener. Kebon Gedang gitu. Bener. Mana tahu nggak kalau Yani 45 di Kebon Gedang. Ah, Kalau Yani 01-nya di mana tahu nggak? di Kebon Gedung. Salah. Jadi orang baru tahu tuh Yani pusatnya tuh adalah di deket Pungkur. Itu tuh deket Pungkur, tahu tuh Yani 1 tah geus kapanggih ku aing pusatna dagoan sia. Ngerek naon mana? Adek daftar gitu. Iya. Jadi setara hanya ini mah cuman D1 doang di Sydney-nya di UTS, Ya. University of Technology Sydney katanya. Jadi bener. Bener. Nah, jadi ada salah satu warganet yang geram dan langsung mengunggah fakta-fakta. Yes. Ya, jadi langsung dibantah ta. Jadi ini ada warganet mengunggah data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang menyatakan bahwa Gibran memang telah lulus S1 ya. Jadi Gibran sudah menyelesaikan program S1 di program studi marketing University of Bradford, Inggris. Anjay. Wah, berarti England. di England dong. Tadi Di England. yang di Australia apa? Yang di Australia mah kanguru sama Betul. koala. Kanguru. Jadi ada di University Technology of Sydney, INSEARCH sendiri adalah program persiapan siswa untuk memasuki UTS ya, UTS. Jadi sebagian besar ijazah mereka mengarah langsung ke tahun kedua gelar sarjana UTS yang sesuai atau setara dengan ijazah D1. Ya, betul. Jadi memang lulusnya mah di Bradford English. Bradford. S1 eta mah benernya. Eta mah S1. S1 bener. Yes. Jadi teknologi Sarjana one. manajemen. Naon tadi teh? Studi marketing. Jadi studi marketing kan memang kudu butuh manajemen oge, coy. Bener. Tuh ya, jadi sudah resmi ya. Jadi ini kayak mengulang dejavu kasus yang menimpa ayahanda Bapak Jokowi. Tahun 2022. Ketika pemilu akan berlangsung. Enggak juga sih. Oh, enggak. 2022. Jauh kene. Nah, tapi 2022, coy. Ijazah Bapak Presiden Joko Widodo itu Dipertanyakan karena format tulisan pada ijazah Jokowi dinilai berbeda dengan alumni UGM lainnya. Jadi tapi hal ini disanggah oleh Rektor Universitas Gadjah Duduk, Profesor Gajah Mada dong. Ya, udah. Kalau UGM, kalau UGD baru Universitas Gajah Dengdek. Oke, siap. Universitas Gadjah Mada. Mata kuliah nenung sarung. UGM. Ya, Profesor Ova Emilia mengklarifikasi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Yang pertama nih. Nah, Jadi ini fun fact nih, catat. Jadi Jokowi itu masuk prodi S1 Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Jadi udah masuk tuh. 5 tahun kemudian tahun 1985 Jokowi lulus S1. Betul. Tahun 1988 Gusman Sige lahir. Kun Kurniawan juga lahir 30 Oktober 1988 hari Minggu. Betul. 1994 Gusman Sige masuk SD. Enggak, itu tuh kejauhan. Ini aja nih, Jokowi aja nih. Oke. Arsip. Ya, tadi Jokowi lulus 1985. Yang ketiga adalah ijazah Jokowi ada dalam arsip alumni. Betul. Terus format ijazah yang berbeda lantaran pada saat itu belum ada penyeragaman format dan masih menggunakan tulisan halus. Betul. Jadi memang itu yang dipertanyakannya kan. Kok ini format ijazahnya Pak Jokowi beda sama yang sekarang-sekarang? Nah, itulah jawabannya langsung dijawab oleh Bapak Rektor UGM. Betul. Ya. Waktu itu juga ada yang menanyakan formatnya dengan hal yang lain gitu. Pas dilihat ini kenapa ijazah Pak Jokowi format masa depan? Itu album Dewa itu. Format masa depan. Itu betul album Dewa ya. Jadi ini sudah langsung dipatahkan tuduhan dari pemilik akun Dokter Tifa ini ya. Betul. Langsung disanggah
oleh data dari Kemendikbudristek. Yes, Ya, jadi itu. kita teh harus adil meskipun orang yang meskipun kita tidak berseberangan gitu Pandangan politik dengan orang tersebut, kita harus adil. Kalau misalkan memang dia tidak melakukan hal itu, ya jangan di framing seperti itu. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan gitu. Bener. Mulailah kita berpolitik dan berkampanye dengan damai sesuai dengan visi misi KPU Jabar. Yes. Pemilu damai. Pemilu damai. Meskipun kami berdua sering ceng-cengin Pak Prabowo karena beliau sering ngedance. Asli. Tapi semakin sini Semakin intensitas- sini semakin luas. semakin benar itu mah arahan Denny Malik banget tuh. Bener. Ya, jadi keren lah meskipun kita ceng-cengin Pak Prabowo, tapi bukan berarti kita berseberangan Iya. pandangan politik. Tapi Pak kalau Prabowo. misalkan ada fitnah-fitnah kayak gini tuh harus diluruskan gitu. Mm-mm. Karena kita pengen suasana pemilunya kondusif gitu. Kondusif lah, jangan ada lagi black campaign di antara para capres dan juga cawapres. Tim sesnya juga harus smart ya, jadi jangan sampai menciptakan kerusuhan dan kekisruhan di media sosial yang akan dampaknya efeknya bisa sampai berlarut-larut. Iya. Sehingga akhirnya menjadi ada keretakan di antara Bukan, ya benar, antara masyarakat. masyarakat. Bukan cuman tim ses dari capres dan cawapres. Tapi tim ses untuk cagup, Caleg. cawagup, caleg, semuanya juga harus smart. Jangan tiba-tiba datang ke acara orang terus nyuruh jagoan kamu untuk speech ya, karena itu bukan acara kamu. Asli ya, jadi Itu sering tuh kayak gitu tuh. jangan seenaknya, kecuali kalau bayar 2 miliar boleh. Nah, kalau itu boleh. Tapi ini mah nggak ada apa-apa, tiba-tiba boleh nggak ibu ngasih speech? Atuh. Nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh gitu ya. Jadi memang harus ciptakan pemilu yang kondusif dan juga nyaman dan efektif, efisien dan juga kongruen, sama dan sebangun. Luber. Lucu banget deh gitu. Luwes. Bukan, luber. Luber itu apa? Langsung umum bebas rahasia. Betul, langsung umum bebas rahasia. Ya mangga itu mah. Jujur dan adil. Bujur di bedil. Eta diulangi dari jokesna. Asli. 2024 pemilu damai. Gitu ya. Dan ini berikutnya ini ada berita yang sempat rame juga. Wah, ini lumayan menyita perhatian dari warganet beberapa hari terakhir ya. Karena ada dokter healing. Dokter hilang. Oh iya, ada dokter hilang usai bertengkar sama suaminya. Yes. Rame banget itu di Twitter, di X itu rame banget ya. Karena ada dokter yang bernama Mpok Kuari ya. Jadi bukan. Mana sikat gigi can? Sikat WC gengges, orang kamu disikat gigi. Paling kan bau. Kalau WC. Jadi ini lagi rame ya di Twitter kemarin, beberapa hari yang lalu ada akun @kori20. Yep. Jadi ini adalah pemilik akunnya adalah seorang dokter bernama Kori Ulvia. Dikabarkan menghilang sejak 13 November 2023. Ya, jadi suami si Bu Kori ini, Dokter Kori, dia nge-take over akun Twitternya Mpok Kuari wae. Dokter Kori untuk mengetweet katanya. Jadi kalau misalkan ada followersnya Dokter Kori nemu istri saya, tolong hubungi nomor di bawah. Dan dia mencantumkan nomornya adalah nomor Dokter Kori sendiri. Betul. Ya, jadi sang suami mengaku jika istrinya hilang usai bertengkar dengannya. Ya, Dokter Kori pergi meninggalkan rumah dalam keadaan hamil 6 bulan dan tidak membawa handphone maupun dompet. Ini Korinya bukan Kori Gore ya. Jadi ini Dokter Kori Ulvia. Korigor. Ya. Dari Bogor. Dan pada saat si tweet itu muncul, teman-temannya Dokter Kori langsung bereaksi. Yes. Kalau misalkan ketemu sama Dokter Kori, tolong jangan lapor ke nomor itu. Langsung aja lapor ke kepolisian atau ke Komnas Komnas HAM. Betul. Karena si suaminya ini adalah contoh laki-laki manipulatif. Asli manipulatif. Mokondo. Modal kunci doang gitu. Jadi memang dan juga sering melakukan tindakan-tindakan yang intimidatif terhadap Dokter Kori. Nah, ini si temennya Dokter Kori juga ada yang punya akun Indah pada waktunya. Ini mengaku sebagai rekan kerja Dokter Kori mengungkapkan jika Dokter Kori adalah korban dari sikap suaminya yang abusif
Abusive. abusive, keras lah kekerasan. Jadi dia pernah lihat langsung dokter Cory ini diteriaki dan dimarahi oleh sang suami di tempat kerja dokter Cory sendiri. Ya, betul. Langsung itu di depan Di depan tempat pasien. umum. Tempat umum dimarah-marahin ini. Itu teh gara-gara hal sepele kayak misalkan dia teh harusnya pulang jam 5 tapi telat 10 menit. Masih lama gak sih gitu? Terus dia datang marah-marah. Oh iya, datang marah-marah. Harusnya masih lama gak sih? Masih! Gitu harusnya. Iya, karena dia marah sama dokter lain ternyata. Salah. Mas, ini saya di sini. Marahnya sama dokter Slam ternyata dia. Dianya jadi tambah marah karena ini bingung nih di rumah sakit banyak dokter jadi saya nggak bisa bedain kata gitu. Karena padahal istri sendiri ya. Iya. Harusnya tahu. Nah, ini lanjutannya. Jadi si pemilik akun Indah pada waktunya ini bercerita juga bahwa Dr. Cory adalah tulang punggung keluarga dengan 3 orang anak dan praktek di 4-5 tempat berbeda. Ya. Sementara sang suami adalah bapak rumah tangga, ya. Jadi hal tersebut sampai membuat ramai netizen X. Banyak muncul dugaan di balik menghilangnya Dr. Cory dan semoga dapat ditemukan dalam keadaan baik. Dan update-nya, alhamdulillah hari Jumat kemarin sudah ditemukan Dr. Cory dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam keadaan sehat, dia datang ke ke Komnas ya kalau nggak salah, Komnas Perempuan apa? Ya, enggak, ini ditemukan oleh sekretaris pribadi Kapolri Komber Ahri Sonta Nasution dalam keadaan sehat dan sedang ditangani oleh Polres Bogor. Jadi ke Polres. Ya, ketemunya sama ini ajudan Sekpri Kapolri. Ya, jadi ini sudah langsung diselidiki, langsung langsung diusut oleh kepolisian dan Oh iya, si Dr. Cory itu dia minggat buat datang ke Komnas Perempuan. Gitu. Buat nyari perlindungan. Iya, gitu. Mungkin dari Komnas Perempuan dijemput mungkin oleh si Sekpri ini. Mungkin. Dan ini polisi sudah menetapkan bahwa Willy Sulistyo ya selaku suami dari Dr. Cory Ulfiah Ramayanti sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara, menyebut Cory sengaja pergi dari rumah dalam rangka melarikan diri ya. Jadi Teguh juga mengungkapkan Cory pergi untuk mencari perlindungan. Benar tadi kata Gusman Sige. 100 untuk Gusman Sige. Jadi ditemukan juga alat bukti berupa pisau yang digunakan untuk mengancam Cory dan sempat ditaruh di punggung belakang korban. Weh, berarti gimana tuh? Ditodongin. Udah ditodongin. Jadi kalau saya baca mah masalahnya adalah waktu itu si Willy ini tuh ulang tahun, dikasih surprise sama Cory tapi gara-gara itu dianya marah. Loh, gara-gara aneh dikasih kan? surprise? Iya. Wah, nanti kalau nggak dikasih surprise, langsung si Willy ini nyanyi lagu Nadine. Semoga aku dirayakan. Asa semua? Ya semua, jadi semua dirayakan. Semua aku dirayakan. Kok Nadine dirayakan, gue enggak gitu, kata si Willy teh. Kan semua, kamu harus tahu semua itu termasuk kamu. Nah, semua gitu harusnya. aku kamu dirayakan. Emosi jadinya, Betul. gelap mata, akhirnya jadinya marah-marah ya. Dan ini sudah terdapat luka memar pada bibir, wajah, kepala, juga kaki Dr. Cory. Sang suami juga sempat menendang paha istrinya sampai terjatuh dan menginjak batang leher istrinya beberapa kali. Padahal kondisi Dr. Cory sedang hamil 6 bulan. Wah, biadab. Aduh, ternyata banyak SDM rendah ya. Asli, ini Willy Sulistyo ini harus dikirim ke India untuk nonton film Tiger. Jadi kan terganggu dia kan mau nonton, hadak gitu nggak meledak. Tidak menolong. Jadi emosinya di situ bisa disalurkan dengan baik. Saya lebih setuju kalau Willy ini disatuin sama orang yang ngambil gelang, sama orang yang ngejebol tiket Coldplay tapi nggak punya tiket. Terus sama orang yang bawa petasan ke bioskop tuh disatuin semuanya. Suruh pada ngobrol di situ semua Ya. masalahnya apa gitu. Dimasukin ke satu ruangan. Bukan, Tong satu sampah. pulau. Oh, satu pulau. Nah, pulau itu disebarkanlah virus. Biar satu-satu pada meninggal. Betul. Ya, jadi memang harus ditangani dengan baik dan ini Kasian Willy dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi sudah diproses ya suami biadab dari Dr. Cory. Betul, karena ini si Willy-nya beneran manipulatif. Dia bilangnya katanya jadi dulu tuh ngedeketin Dr. Cory tuh nggak disetujuin sama orang tuanya. tua. Udah mau digebugin sama orang tua dan keluarganya gitu. Karena ternyata Dr. Cory ini dihasut sedemikian rupa untuk kawin lari.
Oh. Kawin lari dan meninggalkan agama dari orang tuanya. Oh. Gitu. Akhirnya terhasut. Terus bilangnya kita happy kok hidup berlima gitu tanpa mereka, kita nggak peduli gitu. Ternyata di rumahnya ya si Willy ini sudah mah dia tidak bekerja, sudah mah dia numpang, sudah mah dia dibiayai oleh istri, tapi dia juga memperlakukan istrinya secara tidak baik, Benar. sering menyiksa. Terus ke anak-anaknya juga. Kalau lihat itu video YouTube-nya kelihatan banget anak-anaknya itu ada dalam tekanan. Iya. Oh. Jadi mudah-mudahan ini jadi jadi titik baru, titik cerah buat keluarganya Dr. Cory ya, bisa lepas dari jeratan suaminya. Ini juga nitip ini buat Dr. Cory pada saat suaminya sedang diproses, jangan kayak ini Lesti Kejora. Kenapa? Ya tolonglah dibebasin, saya Oh, mau iya, udah sayang bener, banget bener. gitu. Ingat, batang leher kamu diinjak Dr. Cory. Ya, Dr. Cory. Dan buat perempuan di luar sana, ingat kalau misalkan ketika pacaran, pacar kamu tidak bisa memenuhi 3P. Apa tuh? Prepare, provide, dan protect. Uish. Tinggalkan. Keren bener. Toksik itu teh. Tinggalin aja langsung. Cut. Apalagi kalau misalkan udah sampai kekerasan. Wah, udah itu mah harus ditinggalin. Mau sesayang apapun kamu harus lebih sayang sama diri kamu sendiri. Bener, karena ternyata banyak laki-laki yang abusive di luar sana yang tidak bisa. Yo, terus. Yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau sudah emosi meledak-ledak, langsung keluarkan pukulan. Nyeri anjing. Itu pasti bunuh tulang. Ini salah satunya lagi ada rame juga, ada anaknya Willy Dozen. Yes. Ya, ada Leon Dozen yang kemarin viral juga videonya dia Melakukan kekerasan juga itu. Kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada institusi bapak-bapak yang terhormat yang kami cintai. Mengayomi masyarakat. Yes. Itu ini lagi ramai juga ya. Jadi ada viral, ada namanya Leon Dozen diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya yang cantik, ada namanya Rinoa Aurora Senduk. Ya, 16 November 2023 kemarin beredar video yang memperlihatkan Rinoa ini menangis diduga usai dianiaya, lalu Leon Dozen menantangnya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan mengejek institusi kepolisian. Jadi si perempuannya itu sedang didengkek itu. Lagi di kaleng itu. Lagi di kaleng. Itu di tempat parkir kalau nggak salah tempat parkir itu. Tempat parkir, terus lagi dalam keadaan muka tertekan, terus apa lu? Mau laporin gua? Laporin aja! Polisi baik! Gitu. Tapi nggak lama kemudian tuh langsung muncul rekaman suara di mana si Leon Dozen ini menangis memohon kepada sang kekasih agar tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian. Jadi mungkin setelah dia ngomong kayak gitu pas di mobil mikir tah. aing nyaho babeh urang jago silat. Geru debu. Tapi kan kupelor mah beak. Di bedil mah meninggal anger. Citra itu. Citra, betul. Citranya jadi jelek juga. Dia bawa nama besar bapaknya lah. Ya. Iya, kita tahu sendiri kan Willy Dozen adalah salah satu aktor laga yang cukup besar di Indonesia. Deru Debu. Bang Igo itu dulu. Deru Debu mah Dede Yusuf kan? Bukan, itu mah Jalan Masih Membara Dede Yusuf mah. Betul. Saya mah hafal ya. Ya. Terus belum lagi kan Willy Dozen sebelumnya dia lumayan besar di industri film Tiongkok. Oh iya betul, sebagai aktor laga juga. Ya, jadi memang salah, ini adalah tindakan yang salah untuk seorang anak yang punya Bapak Willy Dozen ya. Nah, dengan melakukan penganiayaan kepada perempuan juga itu juga udah salah. Salah banget. Karena itu diliatin tuh foto-foto si ceweknya iya, memar-memarnya. Aduh, kasihan banget. Kasihan banget itu, aduh. Di mana padahal di sini ada Gusman Sige, kenapa milihnya ada Dozen? Bener, mending si Gusman akan disirami tawa dan canda tiap hari. Wah. Akan bijak Gusman Sige. Jadi memang ini setelah si rekaman voice note itu muncul, ya. Jangan laporin gua, cenah gitu. Dan akhirnya kemarin Jumat ya, 17 November 2023 sudah mengunggah
Mas Leon ini sudah mengunggah Video permintaan maaf di medsos ya yang ditujukan kepada sang kekasih dan kepada institusi Polri. Di sisi lain, Leon Dozen juga langsung ditangkap oleh pihak kepolisian di hari yang sama. Yes, ada dua video permintaan maaf. Yang Yang pertama adalah dia pasti pakai baju bebas. Yang kedua dia udah pakai baju Shopee. udah pakai Pakai oren-oren. oranye. Nah, pas pakai baju oranye tuh yang lucu. Kenapa? Saya mau minta maaf kepada yang terhormat Bapak kepala apa Charger. lain Kepala adat. Kapolri Oh. buat Pak Kapolri Kapolri. katanya gitu. Terus kata Pak Pers. persnya bilang Kapolres Mas Kapolres. Jadi itu di Polres itu. Ya kan yang dari atas dulu gitu, Kapolri, Tapi dan Kapolres. ngeliat si Kapolresnya Oh, ngeliat. ngeliat gitu. Jadi si mukanya awalnya ke kamera. Terus Kamera. saya mau meminta maaf kepada Bapak Kapolri. Kapolres Mas. Terus, iya cuek. Oh, terus yang kasihan siapa? Siapa? Pak Kapolres. Heeh. Kaget ya. Loh, Saya Kapolri. Kapolri. Wah. Semua saya traktir. Nelpon Pak Tito. Pak Tito, wow. Rasanya katanya Salah kan Kapolri nih. Nih orang gini lu tahu saja ngomong. oh iya ya. Iya. Aman tau. Tahu. Aku tugas sekarang aja gimana? Loh, itu lagi syuting loh. Lagi syuting konferensi pers loh. Weh, sembuh aku. Ini adalah impianku sejak kecil. Alhamdulillah bisa sekarang loh. Berkat Leon Dozen ya. Jadi Yo boleh, tapi tak dor sedikit ya. Jadi ini Mas Leon Dozen ini diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya, Riona Aurora, sebanyak 2 kali, yaitu pada 30 September dan 7 November 2023. Jadi atas perbuatannya, Leon Dozen ini terancam pasal berlapis yang juga legit. Ya. Yes. Jadi pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 207 KUHP tentang penghinaan institusi. Luar biasa. Dua. Memang bapak-bapak dari kepolisian ini baiknya itu sangat dijaga. Harus dijaga. Kalau misalkan ada yang nyenggol sedikit langsung gercep. Gercep. Ya, kasus-kasus lain nanti lagi. Nanti. Nanti lagi. Nunggu viral dulu. Betul. Baru kita bergerak. Yes. Teman saya adiknya diruda paksa. Heeh. Setahun. Tiga diapa-apain. Yes. Harus viral dulu. Yes. Akhirnya sudah tertangkap. Sudah tertangkap. Alhamdulillah. Tapi kita kawal bersama. Yes. Semua kasus-kasus. Terima kasih Bapak Polisi. Gitu ya. Jadi memang ini ada 2 berita yang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan juga dalam hubungan berpacaran. Karena kan dalam Islam juga udah dikatakan bahwa pacaran itu nggak boleh. Nah, wala taqrabuz zina. Ya, jadi kalau bisa Hindari zina meskipun kamu pengen. sana dong, nunjuknya ke sana dong setan. Orang masih bisa menjaga orang. Iya. Ya. Jadi memang harus dihindari lah yang namanya juga berhubungan, apalagi belum sah jadi suami istri. Betul. Harus tahu, harus Coba visi liatin misi. home screen kamu. Hah? Home screen kamu. Enggak, ini mati HP-nya tuh, mati HP-nya. Jadi memang harus harus sama-sama saling gitu. Kalau namanya pacaran kan saling. Ini Saling kalau misalkan gitu. dari pacaran aja udah melakukan tindak kekerasan secara verbal maupun fisik ya. Ya, Wah, udah tinggalin itu mah toksik. Masih banyak orang-orang yang sayang sama kamu. betul. Meskipun karo orang patutnya. Ya. Ya, tapi kan yang penting mas sayang. Iya, meskipun di luar selera mana, tapi ya namanya selera mana nanti juga bisa berubah lah. Asli, ya selera mah bisa dipaksain. Kamu nggak suka kacang kalau tiap hari dikasih kacang mah dah. Asam urat, alhamdulillah. Iya benar. Makanya ya. Jadi Ya. kasus-kasus ini ya mudah-mudahan bisa bisa ditangani dengan baik oleh bapak-bapak yang terhormat Kepolisian Republik Indonesia Yes. yang tugasnya mengayomi dan melindungi masyarakat. Mudah-mudahan itu bisa dibuktikan dengan baik. Nah, buat laki-laki nih, jangan jadi laki-laki mokondo ya. Mm-mm. Karena tidak ada laki-laki yang dicintai unconditional. Yes. Kalau laki-laki mah dilihatnya dari itu, dia bisa nge-prepare sesuatu, dia bisa nge-provide sesuatu, dan dia bisa nge-protect orang-orang yang disayangnya. Kalau misalkan 3 kualitas ini tidak dimiliki mah, kamu gagal sebagai seorang laki-laki. Mana seperti itu tidak? Jika nama Nggak apa-apa, yang ya penting begitulah. yang penting kan bisa nge-share itu. Prepare, protect, dan Provide Provide. gitu. Jadi ya salah satu kualitas yang harus dijaga adalah
laki-laki yang bisa menahan emosinya, jangan sampai melakukan tindakan kekerasan. Kalau misalkan jangankan kepada pacar ya, kepada orang juga sebetulnya jangan. Stop violence, stop Ya. genosida, Free Palestine. Yes, ya gitu ya buat edisi kali ini kontennya kita cukupkan sekian dengan speech dari Gusman Sige ya. Jadi memang sangat menginspirasi sekali, menggugah selera Membuka mata-mata Najwa ya. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari obrolan kita hari ini ya, Sobat PR. Buat Sobat PR yang lagi nontonin konten, jangan lupa di-share ke Instastories, di-tag ke @pikiranrakyat, ke @kunskurniawan. @Gusman_Sige. Kalau nggak di-tag juga di-follow lah minimal ya. Jadi untuk kritik, saran, Boleh ya. apapun itu boleh langsung di kolom komentar ya. Boleh tarik ting paling dilelewe ku kami ya. Gitu, sekali lagi nuhun pisan buat Sobat PR yang udah nontonin konten edisi kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada bercandaan kurang berkenan. Yes. Kalau gitu saya Kun Kurniawan pamit. Saya Chris Martin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Look at the wabarakatuh. sun. Look up the sun. Aldi Tahir.